Bab 57. Apa yang membuatmu begitu yakin Naura masih istrimu? Bukankah selama ini kau tidak pernah menganggapnya sebagai istrimu? Berikan saya bukti yang kuat agar saya bisa menerima semua ucapanmu, tantang Ibu Naura pada Sean. Baru kali ini aku sangat mensyukuri mempunyai banyak uang, gumam Sean tersenyum dalam hati. Sean mengeluarkan 2 buku kecil berwarna hijau dan merah dari dalam tasnya, serta beberapa berkas bukti pengesahan pernikahannya dan Naura. Ibu mengambil semua berkas yang diletakkan Sean di atas meja lalu mulai melihatnya. Ya Tuhan, masalah apa lagi ini? Kenapa di saat Naura sudah bahagia bersama Vino, masalah harus datang lagi menghampirinya? Bagaimana ini? Jika Naura masih terikat dengan Sean, mau tidak mau dia harus segera mengakhiri hubungannya dengan Vino. Batin ibu. Ibu, saya mohon, tolong bantu saya untuk mendapatkan maaf dari Nana. Saya sangat mencintainya, ucap Sean lagi kembali berlutut. Seperti yang saya bilang, Naura anak yang baik. Naura pasti sudah memaafkanmu. Tapi untuk kembali kepadamu saya tidak yakin. Walaupun bukti-bukti ini mengatakan kalian masih sah sebagai suami istri, namun semua itu kembali lagi pada Naura. Saya tidak mau memaksanya, karena saya akan selalu mendukung setiap keputusan Naura. Bicarakanlah semua ini baik-baik pada Naura. Tapi saya mohon, apapun keputusan Naura nanti, tolong kau hargai, ucap ibu akhirnya. Setelah kepergian Sean, ibu menutup pintu lalu memanggil Erika. Dek, pergi ibu. Iya bu, sahut Erika yang keluar dari kamarnya. Kemana aja? Bukannya tadi ibu suruh bikin minum? Tanya ibu. Erika jadi gak mau kasih om tadi minum setelah tahu dia adalah orang yang sudah menyakiti kakak, jawab Erika mengerucutkan bibirnya. Dek, kenapa seperti itu? Apa ibu dan ayah pernah mengajarkan kalian bersikap seperti itu? Ibu mengerti kau tidak menyukai Nak Sean. Ibu pun juga tidak menyukainya. Terlebih lagi jika mengingat semua perlakuannya kepada kakakmu. Tapi apa kamu mau menambah dosa hanya karena ingin membalasnya? Menyimpan dendam hanya akan merugikan diri kita sendiri, Dek. Cobalah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Ibu tidak mau melihatmu bersikap seperti itu lagi ya, Dek. Kepada siapapun itu, ingat, ucap ibu lembut menasehati Erika. Iya bu, maafkan Erika. Erika khilaf, ucap Erika terkekeh. Oh iya bu, apa benar kalau om ganteng tadi suami kakak? Kalau benar, lalu bagaimana dengan Kak Vino? Tanya Erika. Benar dek, itulah yang saat ini menjadi pikiran ibu, jawab ibu lemas. Kak Rara hebat ya bu, bisa dikelilingi pria-pria tampan. Om ganteng tadi juga tak kalah tampan dari Kak Vino, ucap Erika mendapatkan jitakan di kepalanya. Hari terus berlalu, namun Sean pantang menyerah. Walaupun berulang kali ibu Naura meminta Sean bicara langsung kepada Naura, namun Sean masih kekeh saja selalu mengunjungi ibu dan Erika, bukannya menemui Naura. Sean masih bulat dengan tekadnya, dapatkan dulu hati ibu dan adiknya, setelah itu jalan menuju Naura semakin dekat. Itulah yang selalu diingatkan Sean di kepalanya. Sean juga selalu minta ibu dan adik Naura merahasiakan perihal dirinya yang sering mengunjungi mereka. Namun di sisi lain, Sean juga selalu memantau Naura istrinya. Dan berkat kegigihan Sean, sekarang Sean sudah mendapat dukungan dari ibu dan adik Naura. Lain Sean, lain pula Naura. Hubungan Naura dan Vino semakin hari semakin terlihat mesra. Vino juga sudah bertekad dalam waktu dekat akan melamar Naura. Sayang, kenapa sih akhir-akhir ini kamu sering melamun? Tanya Vino lembut mengelus tangan Naura, namun Naura menarik tangannya. Enggak kok mas, mungkin perasaan kamu saja, jawab Naura ngeles. Padahal kenyataannya belakangan ini Naura selalu teringat dengan Sean. Apalagi kalau Naura sudah berada di rumahnya, entah mengapa Naura selalu merasa Sean ada di dekatnya. Belum lagi wangi tubuh Sean selalu tercium di dalam kamarnya. Karena tanpa Naura tahu, Sean sudah sering berada di dalam kamarnya. Bahkan Sean juga sering tidur di kamar Naura saat Naura tidak ada. Kenapa sih akhir-akhir ini aku jadi sering mengingatnya? Batin Naura. Kenapa aku merasa kau mulai menjaga jarak denganku, Ra? Aku harus cepat bertindak. Aku tidak mau kehilanganmu, Ra. Aku sungguh mencintaimu, batin Vino. Memang akhir-akhir ini Naura mulai menjaga jarak dengan Vino. Bukan karena Naura tidak mencintai Vino, namun kata-kata ibunya selalu terngiang di telinga Naura. Bahkan hampir setiap hari ibu yang menyebutkan kalimat yang sama. Ingat Ra, jangan terlalu dekat dengan yang bukan muhrimmu, dosa loh. Itulah kata-kata yang selalu diucapkan ibu akhir-akhir ini. Bab 58.
Hari ini tepat 1 bulan Naura menjalin hubungan bersama Vino. Seperti yang sudah direncanakan oleh Vino sebelumnya, malam ini dia akan memperkenalkan Naura kepada keluarganya. Tanpa perkenalan pun tentunya keluarga Vino sudah jelas mengenal Naura. Namun kali ini Vino ingin memperkenalkan Naura sebagai kekasihnya dan calon istrinya. Selama 1 bulan kebersamaan mereka, Vino tidak pernah memperlihatkan sisi buruknya sedikit pun pada Naura. Vino juga tidak pernah terlihat mencurigakan. Hal itu pula yang membuat Naura yakin bahwa Vino benar-benar telah berubah menjadi lebih baik dari masa lalunya. Sikap Vino juga sangat manis kepada Naura. Vino juga selalu memberikan waktu, perhatian, dan kasih sayangnya pada Naura. Vino juga sering memberi Naura hadiah baik berupa bunga, pakaian, perhiasan, kencan romantis, dan banyak lagi hal manis lainnya yang membuat Naura semakin merasa dicintai. Namun dari semua itu ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Naura. Kenapa Naura selalu merasa bahwa Sean berada di dekatnya dan masih terikat dengannya? Setiap hal yang dilaluinya bersama Vino akan selalu hadir bayangan Sean seolah mengatakan, "Kau milikku, nah." Hal itu juga yang membuat Naura selalu merasa gugup jika berada di dekat Vino. Bukan gugup karena bersama Vino, melainkan gugup karena merasa seperti sedang berselingkuh di belakang Sean. Aneh bukan? Namun hal itulah yang dirasakan Naura. Naura pulang dari kafe lebih awal. Naura ingin mempersiapkan dirinya sebelum bertemu orang tua Vino. Naura juga ingin minta pendapat ibunya perihal ini. Saat tiba di depan rumahnya, Naura terheran melihat sebuah mobil mewah terparkir rapi di halaman rumahnya. Mobil siapa ya? Pasti yang punya orang kaya. Apa punya kenalan ibu? Gumam Naura melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Naura nyaris berbisik saat mendengar suara pria yang sangat tak asing di telinganya. Dengan langkah pelan Naura menuju ruang keluarga. Kenapa dia berada di sini? Jadi perasaanku yang mengatakan bahwa dia berada di dekatku benar adanya, batin Naura. Naura berdiri di belakang lemari mencoba mendengar pembicaraan mereka. "Sean, sampai kapan kau seperti ini? Selesaikanlah masalah kalian secepatnya," ucap ibu lembut. "Iya kak, sebelum hubungan Kak Rara bersama Kak Vino lebih jauh lagi, ada baiknya kakak segera menemui Kak Rara dan menyelesaikan masalah kalian. Apa kakak mau Kak Rara jadi milik pria lain?" sahut Erika tak kalah lembut dan bersahabat. "Apa? Bukannya mereka harusnya marah? Kenapa mereka terlihat sangat akrab? Sebelumnya ibu juga tidak pernah membawa pria manapun masuk ke rumah ini dengan santainya kecuali ayah. Apa ada yang mereka sembunyikan dariku?" Fikir Naura lagi. "Assalamualaikum," ucap Naura lantang membuat semua terkejut. "Waalaikumsalam," jawab mereka terdengar gugup. Sean berjalan perlahan mendekati Naura membuat Naura berjalan mundur. "Jangan mendekat," ucap Naura membentak, namun Sean sama sekali tidak peduli dan terus mendekati Naura. "Jangan sentuh aku," ucap Naura menghentikan Sean. "Apa ada larangan buat seorang suami untuk menyentuh istrinya?" jawab Sean tersenyum. Sean memeluk Naura dan Naura terus berontak berusaha melepaskan pelukan Sean. "Diam atau aku akan memakanmu di hadapan ibu dan Erika," bisik Sean di telinga Naura membuat Naura terdiam membiarkan Sean memeluknya. "Kenapa jantungku berdebar-debar seperti ini? Oh tidak, mungkin karena aku sangat membencinya," batin Naura. "Aku sulit bernafas," ucap Naura terengah. "Maafkan aku sayang," jawab Sean melonggarkan pelukannya. Naura mendorong Sean saat Sean mulai melonggarkan pelukannya. Pak! Tangan Naura mendarat di pipi mulus Sean, membuat ibu dan Erika menganga menyaksikan sikap tak biasa dari Naura. Ini untuk pertama kalinya ibu dan Erika melihat sikap kasar Naura. "Pergi dari rumahku sekarang juga," bentak Naura. "Kak," sahut ibu Naura dengan nada sedikit tinggi membuat Naura terdiam. "Ibu tidak pernah mengajarkan kalian bersikap kasar seperti ini. Selesaikan masalah kalian baik-baik," ucap ibu mengusap bahu Naura lalu membawa Erika keluar dari rumah untuk memberikan waktu kepada Sean dan Naura. Bab 59. Setelah ibu dan Erika pergi, baik Sean atau Naura masih diselimuti keheningan. Naura merasa gugup dan jantungnya berdetak sangat kencang. Naura akui dirinya merindukan pria yang ada di hadapannya saat ini, tapi Naura selalu saja coba menyangkalnya. "Nah, apa tidak ada kesempatan untukku?" tanya Sean membuat Naura bergetar mendengarnya. Sean berjongkok di depan Naura, tangannya menggenggam kedua tangan Naura. Sean merasa senang setidaknya Naura tidak menepis tangannya. "Kita sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi, Tuan. Tolong mengertilah," ucap Naura memalingkan wajahnya. "Coba tatap aku, nah. Apa benar tidak ada sedikit pun rasa cintamu kepadaku?" tanya Sean lembut mengangkat tangannya ke wajah Naura.
Mengelus kedua pipi mulus Naura. Aku menyesal nah, aku tidak ingin jauh darimu. Rasanya sangat sesak nah, rasanya sangat sakit jika mengingat semua tentang dirimu. Aku sudah mencoba untuk melupakanmu, namun tetap saja aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa nah. Karena semakin aku ingin melupakanmu, maka semakin kuat pula aku selalu mengingatmu. Aku mencintaimu nah, sangat mencintaimu. Maafkan aku yang terlambat menyadarinya. Jika kau mencintaiku, lalu bagaimana dengan kekasihmu Tuan? Kenapa kau datang di saat aku sudah bahagia dengan yang lain Tuan? Batin Naura. Aku tidak bisa tanpamu nah. Aku merasa sangat cemburu saat ada pria lain yang dekat denganmu. Perasaanku sangat hancur nah. Tolong berikan aku satu kali kesempatan untuk bersamamu lagi nah. Aku tidak mau berjanji, tapi aku akan buktikan kepadamu bahwa aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku akan melakukan apapun agar kau mau kembali kepadaku nah. Aku mohon, kembalilah kepadaku, ucap Sean lagi dengan suara bergetar. Naura menatap wajah Sean yang terlihat sembab karena menangis. Hati Naura merasa sakit melihat dan mendengar tangisan Sean. Hatinya tersentuh melihat kesungguhan Sean. Namun Naura masih sangat ragu untuk kembali kepada Sean. Selama ini tidak ada sedikit pun terbesit di pikirannya untuk kembali kepada Sean. Naura menganggap Sean hanyalah masa lalunya yang harus ia lupakan. Tapi kenyataannya sama seperti yang Sean ucapkan. Sekuat apapun usahanya untuk melupakan Sean, kenyataannya tetap saja Naura juga merasa sangat sulit untuk melupakan semua tentang Sean. Kenapa kau jadi seperti ini Tuan? Kemana dirimu yang selalu bersikap arogan selama ini? Aku lebih baik melihatmu bersikap arogan daripada melihatmu seperti ini. Hatiku sakit melihatmu seperti ini Tuan, ucap Naura dalam hati menahan sesak di dadanya. Dulu aku melakukan semuanya karena membutuhkan biaya untuk pengobatan ibu. Demi biaya pengobatannya aku bersedia menerima penawaranmu. Aku minta kau nikahi karena aku tidak mau hidup dengan berlumur dosa. Aku coba menuruti semua ucapanmu. Aku lakukan semua kewajibanku sebaik yang dapat aku lakukan. Karena apa? Karena aku mengakui pernikahan kita. Aku tidak pernah menganggap pernikahan kita hanyalah sebuah kesepakatan. Aku akui aku pun mulai terbiasa dengan semua sikapmu. Aku mulai terbiasa hidup bersamamu. Aku juga tidak lagi menganggap dirimu sebagai majikanku. Aku tulus menerimamu sebagai suamiku. Dan aku akui pula bahwa aku mulai mencintaimu. Namun di saat aku mulai mencintaimu, lagi-lagi ucapanmu membuat aku kembali kepada kenyataan bahwa pernikahan ini tidaklah nyata. Kau tidak pernah menerimaku. Kau hanya menganggap aku sebagai jalangmu. Dan seperti seorang pelacur pula kau memperlakukan aku. Bahkan kau tega membuangku hanya lewat telepon. Apa sebegitu tidak berharganya aku di matamu sampai kau tidak mau mengatakannya secara langsung kepadaku Tuan? Kau juga bahkan merendahkan aku di depan teman-temanmu. Jadi setelah semua yang kau lakukan kepadaku, apa masih pantas kau mengatakan bahwa kau mencintaiku? Jawab Naura menangis mengeluarkan isi hatinya yang ia pendam selama ini. Untuk pertama kalinya Naura memperlihatkan sisi lemahnya di hadapan Sean, membuat Sean semakin merasa bersalah atas semua perbuatannya. Air mata kembali mengalir di wajah Sean. Sean menatap Naura dengan semua rasa cinta yang dimilikinya. Aku mohon, maafkan aku nah. Aku sungguh menyesal, ucap Sean menangis di pangkuan Naura. Sean tidak peduli lagi dengan gengsi dan harga dirinya sebagai seorang pria. Kalaupun ia harus selalu mengemis memohon, Sean siap melakukannya untuk mendapatkan kembali cintanya. Seperti yang diucapkannya, apapun akan ia lakukan demi mendapatkan kembali Naura istrinya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memberinya kesempatan? Jika aku kembali kepadanya, lalu bagaimana dengan Mas Pino? Kenapa aku harus berada di posisi ini Tuhan? Sebenarnya siapa yang ada di dalam hatiku ini? Aku mohon, tolong berilah aku petunjuk atas apa yang harus aku lakukan. Batin Naura.